pengen beli buah. Hah, nonton Bina di alun-alun mana? Bina di Malang jam berapa kak? Malam. Sekarang malam. Kayak kelar jam 8 gitu. Hah? Mulai jam 8 apa kelar jam 8? Kelar. Oh siang dong masih? Nggak Jam kemal. 7 bisa. Pokoknya runnernya belum di-update ke Taman Sagung, tapi bisa kelar jam 8 atau jam 9. Emang kalau jam 7 kan? Sekitar habis maghrib sampai jam 8 lah guys di Malang. Awal makan ini kemarin beli di toko buah, ini lagi murah meriah banget. Harganya cuma 30.000, dapat segini banyak. Biasa kan leci agak mahal kan. Cobain dah. Masih belum pernah kan kak dalam hidup makan leci. Kalau nggak di leci sih. Itu kan kaleng tapi kak. Ini emang gue demen banget ya. Emang ya? Iya. Lengkeng kali ya. Oh, biar leci bisa. Kita harus dibukain. Mahal kan kalau nggak lagi promo. Ya itu loh. Ya segini beb. Ukurannya segede-gede bagong gini. Tapi kayak kurang manis ya. Rasanya kayak makan lengkeng. Teksturnya sama kayak lengkeng. Cuman manisnya nggak semanis lengkeng. Enggak guys, acara itu diundur. Acara yang hari ini tuh diundur. Makanya hari ini aku cuma beresin rumah sama Kak Intan. Oh ya. Belum. Udah gue bilang ya beresin rumah itu makin diberesin makin berantakan, heran. Oh ya benar, kayak matoa benar-benar. Karena kalau matoa dagingnya kayak apa? Kayak sedikit banget kan. Kok tau aku belum mandi emang? Ya Allah. Dekilnya. Aku belum mandi guys, gara-gara seharian aku beresin rumah. Kalau aku mandi, ntar aku gerah lagi kalau mau beres rumah. Jadi aku kayak ntar sebelum tidur nanti aku bakal mandi. Diundurnya ke hari apa? Nggak tahu. Nggak diinfoin. Iya nanti aku mandi. Tuhan, nggak nyabau sampai ke rumah Glenn. Kalau 9 tuh modal berapa? Hah? Modalnya berapa? 9. Tapi kalau itu kan di sana kan kalau makeupnya kayaknya kurang deh kalau di situ ya kan. Rambutnya kemarin kurang loh. Nggak ada lagi kalau bangka. Emang iya? Yang paling bagus aku udah tanya kemarin tuh katanya barang sampai 2,9 nggak tahu. Kalau bawa orang? Hardu? Tiketnya udah dibeliin tiketnya? Nggak baik mami mandi malam. Tapi aku seharian belum mandi. Tadi kan beberes rumah guys. Jadi aku udah mikir emang aku ntar aku mau mandi sebelum aku tidur. Coba keringetan banget beresin rumah. Ini udah minggu keberapa nih kagak kelar beresin rumah. Mau bikin konten kagak bikin konten. Perkara rumah dah 11-12 kayak kandang ayam.
Ayam. Oh ya, kalau aku live nggak ada notifnya, nggak tau lah. Biasalah ada entah siapa-siapa yang gitu-gituin TikTok aku ataupun Instagram aku, tapi ya udah nggak apa-apa. Good luck for you. Aduh, bikin konten beberes. Nggak bikin konten aja, ada berapa minggu ini nggak kelar. Aku cuma ada verbal yang kemarin doang. Nggak mau. Jakarta lu mau siapa? Mbak itu aja. Yang kemarin kan. Anak. Tapi itu udah malu. Pendek lagi. Yuk. Ini bagaimana konsepnya kagak dibalas terus kita kudu ngapain? Coba Beb. Nggak ada notif, iya biarin. Doain aja nanti semoga cepat selesai. Oh udah datang. Seng. Waalaikumsalam. Kamu sama siapa Seng? Ya Allah maafkan ya aku gak. Itu naik apa, naik gokar atau apa? Oh. Ya udah di mana, sini aja lah Beb. Sini aja Beb. Sambil live ya kamu. Iya benar. Nggak, gue ngematin. Ngematin dulu ya Seng. Nah kalian ngobrol sama Kak Intan aja nih, Kak Intan. Kan gue mau kenal. Malah baru dia nanya, sibuk ya Kak Dana? Udah ngobrol ya Kak Intan. Penjualan di mana sih acaranya? Di Bangka juga. Di Bangka ya? Halo. Ah Martina. Martina. Siapa itu datang? Stylistnya Sabrina. Agustus 2 4 9 12 13 24 2 4 5 9 11 12 kos-kosak 17 20 23 banyak banget perda ini yang ada apa mah tahu coba kalau tema kemerdekaan gimana coba Bin? Hah? Yang tema kemerdekaan Biasanya nanti ada request pakai Gua baju nggak apa, mengerti. touch of ada, atau gitu. Biasa. manggung di mana kepo jangan enggak halo plafon Kak Intan enggak ish enggak tanggal 1 kepo enggak hujan tiktokan Coba yang merah dulu atau ini? nanti Ini ada dua, marun sama coklat. Oh ini dua dia tau. Oke, ini ya. itu yang buat tanggal 9 ya Kak apa buat tanggal 2? Sebenarnya tanggal 9 sih, Iya. kalau merah. Menjadi penggan Itu di sini. Kalau mungkin kamu di bawah. hari ini harusnya iya tapi postpone Oh, High News Tapi Award ini nggak terlalu jauh. oh iya oh, Dia yang di Condet masih Kak itu ya? siapa? Daerah agak ke Condet siapa sih? Vena. Kak Vena. iya kan? Enggak ke daerah sono kan dia? Kadang nanti sama sepatu gitu-gitu gak sih? Biasanya kalau kamu Ada. Tapi aku lagi belum datang, kalau itu udah mau minjam. Tapi belum datang gitu, Surabaya. Iya, mau sih ya buruk sekali ya. Itu bawa sih, boots.
menjadi. Aku punya dulu. Kamu tuh sebenarnya badannya yang atas ke bawah tuh udah kecil tau Bin. Tinggal ini doang. Itu emang aset. Ini kalian tinggal berdua di sini? Enggak, dia sendiri. Jangan gitu Kak, ntar gue disuruh nginep nih. Jangan gitu Kak. Tidur gue mikir Ntar. Gue pertama kali ngekos 2 bulan tuh nggak bisa tidur. Ya sama, gue juga masih. 2 bulan. Kursi demi Tuhan. Udah 2 bulan. Nah kalau dulu kan gue kosan kan, masih kejangkau Iya. mata. Ini kan udah kejangkau mata. Itu. Jadi makin kayak Apalagi kalau Makanya jangan ngomong gitu, Kak. lapar. gue tidur di Ntar gue atas. disuruh nginep Kak. Terus kayak, "Duh, di bawah suara apa ya?" Lu tahu. Itu celana ya? No. Nur. Kalau rok ada nggak bawahnya? Rok kayak gini yang rok kulit juga. Gak ada dia rok kulit. Coba ini. Bagusnya nih gak pakai. Iya, bagus nggak pakai. Mau coba yang ini. Baju panjang. Bisa nggak sih? Kak ganti apa ini Kak? Ini kayak bentuk-bentuk setan. Nggak takut. Gua nggak bisa nginep lo ya Bin. Besok ada acara. Ada acara apa lu? Adek gua mau sebar undangan gua guys. Adek gua mau nikah guys. Ini gimana cara gantinya? Mohon maaf kita di sini jarang. Adek gua 3, mohon maaf. Oh gini caranya loh. Nih, lihat nih. Maaf guys, kita jarang nonton film soalnya kita jarang nonton TV guys. Cuma bawa sepatu. Ih keren. Tapi ini size 40. Mungkin kamu pernah nyoba deh. Iya, iya. Iya. Gede nih Kak. Iya banget ya. Rawa-rawa. Rawa-rawa runtah. Enggak Kan guys. nyautin. Nanti ada yang ngomong. Ada. Enggak guys. Emang harus disautin ya kalau kayak gini. Iya. Emang apa katanya? Paus Kaintan, ya makasih Indra Paus. Dikasih paus sama Indra. Ya, Gitu deh. Ya. makasih lagi Indra Paus. Mana lihat? Mana Indra? Aku nggak lihat pausnya. Bina nggak datang. Hai Indra Siput. Bina datang HUT RCTI enggak lah? Kagak ada Bina di HUT RCTI, kagak jadi tuh acara HUT. Buset dah. Bisa. Bener. Bina perform guys di HUT sampai acara ku di cancel. Itu punya siapa ya? Yang pas aku romantis sana tuh. Itu siapa? Biru apa? Biru jas tapi crop. Yang kakak bilang tuh pernah pakai Celana. Rizky Febian. Yang aku kirim linknya ke kamu itu loh Kak. Itu siapa ya? YouTube. Nuno deh. Iya itu. Gala desainer. Sebenarnya yang waktu itu siapa manajer sekarang kamu nanya baju merah itu, udah gue inget kan. Gue nanya dulu, tapi gue lupa tuh pas ditanya. Hah. Habis itu gue nanya dikasih tahu, dulu kayak masa lu pakai baju itu lagi? Oh, Enggak udah tuh. si Mas
Itu, Iya, terus pas kayak gue lupa kabarin. Lah kita juga itu kak nggak mau tadinya pakai baju itu, akhirnya yang perform kedua nggak dipakai kak. Ini bisa nggak usah pakai celana. Belum. Mana lihat Bin? Pakai celana apa enggak? Pakai lah celana pendek. Iya, kalau itu iya. Iya. Maksudnya gua wara-wara ronta. Ya nggak apa-apa sih, biar laku gue jualan. Gilingan. Iya guys, kayak gimana rasanya di komen? Aku seneng pasti. Ih, maksudnya gimana nih? Lu Sabrina, lu punya kuasa be. Sadis. Bajunya kasih yang sesuai dong. Percuma sesuai kalau nggak di ACC. Iya. Enggak. Mama klien biasanya sekarang. Beda Intan, makasih. Baik Kak Intan, iya kakak cantik. Lu ngomong langsung ke Pure ya? Aku ada acara nikahan anak aku guys. Biru. Enggak ya, terima pakai enggak. Enggak ada. Oh yang aku kirim foto itu loh, yang ada rantai-rantai loh. Emang berapa? Ini juga enggak ingat. Lucu. Yang ini. Oh. Lucu kok itu be. Tinggal pakai. Kalau kayak gini kak mendingan pakai rok apa celana kak? Dia soalnya sering tiba-tiba duduk, tiba-tiba jongkok kak. Celana pendek, short. Ya iya enggak pakai enggak. Adik guys. Sorry. Tapi gimana? Bootsnya. Dia harus custom ya? Nanti dia coba tanya. Oh jangan berani. Ini kayak mana ada. Dan kangen kalian tanggal 2 tak lihat aku. Enggak jelas. Katanya Kak Intan kenapa nggak ikut? Tadi kan gue sambil ngobrol sama lo terus ternyata gue ngomong anak gue nikah. Padahal adek Anak lu yang mana? baru 6 tahun. Ini buat ini. Tapi ini lu nggak bisa kalau lu buat tanggal 2. Karena Kan harus yang sopan. emang ini enggak sopan. Enggak. Menurut lu kayak begitu sopan Ini gimana? sopan sih menurut gua. Bin ini Bang BI yang udah 3 kali event sama lu. Masa ini enggak sopan itu aneh? Yang udah 3 kali event sama lu tahu kan? Syariah. Oh iya. Mau coba pakai celana nih. Ya udah paling bawa backup ini. Coba. Bisa langsung dipakai enggak nih? Fotoin aja. Tapi kalau bisa sih biru kali ya. BI apa ya? Biru. Tapi ini beneran BI kan ya? Enggak tahu gua. Enggak tahu, Kak. Apa sih kadang-kadang aku nge-briefnya yang sopan kan ya? Iya, sama. Nah kalau Bang BI ini kadang-kadang kalau dia bilang sopan literally ketutup semua kak. Enggak makanya bilangnya literally ketutup. Sopan kan? Oh iya maaf. Kalau keluarnya pakai yang ini, Kak. Aduh, ya aduh. Lagi ngapain? Bina lagi fitting guys sambil nonton.
Sebenarnya ini bisa pakai stocking. Iya, benar. Iya, pakai Stocking hitam. Stocking hitam. Iya, stocking hitam. Coba lihat, Bin. Ya kalau ini mendingan lo pakai celana pendek. Ini buat yang tanggal 9, Bin. Atau rok itu loh, Bin, rok kulit. Kalau itu dress aja deh kak, dress ketat aja, Ya. jangan sembilan. Yang Dalamnya. kayak agak semi kayak biasanya aku pakai di 5 terakhir itu. Yang samping yang ketat tapi nggak terlalu se-elegan itu. Acaranya tuh apa? Indoor outdoor sih. Terus ini pakai dress seksi gitu. Indoor outdoor sih yang tanggal 9 tuh yang alun-alun itu. Nggak tahu. Yang di Bangka. Itu sih. Mau sebenarnya outdoor. Nah kalau tanggal 2 ini Kak Danang dia tuh ngejuriin dulu. Ini celana juga bikin. Celana. Gitu. Ini juga ya. Bayang. Yes. Itu apa kaitan? Kalau aku kayak hijau gitu terus stocking. Hijau
hijau gitu terus talking sih menurutku dia. Ini mirip yang hijau tapi dia warna Coba. tapi lagu guys. Takut panas kalau dibakar tuh kan panas banget. Tulisan hijau tuh. Iya, tulisan hijau ya. Yang lebih yang hijau. Jangan banyak tanya. Diam. Kak lebih karena kak. Aku lagi. Hai guys. Panas. Makanya kayak rumah kayak sauna deh kata gue. Kita harus pasang AC di sini. Iya, belum pasang AC di sini. Gimana sih? Yaudah, gue dekil amat ya. Gerah banget ya nih. Is it hot? Apa ada handphone lu nggak beb di situ? Oh nggak tahu kak. Apa gue dudukin? Nggak mungkin kan? Nggak ada. Oh, ada kan. Iya karena belum mandi ya. Tapi bisa habis mandi tuh malah makin gerah. Terus buat kalau masakan pakai ini. Udah syukuran belum sayang, soalnya rumahnya belum rapi, terus ya kayak gini nih, AC di sini belum dipasang. Jadi Belum ini. jadinya belum rapi banget, maka aku belum mau ngadain syukuran. Kalau nggak nanti hijau itu adanya tapi pakai stocking ya. Ya. Ah. Bawa bisa silver. Kalau Oke. Room tour. Yang tanggal 9 berarti kan kemerdekaan di bangsa. Iya, atau itu berasa gitu. Ini dapetin ada request touch off gitu loh. Tapi kalaupun ntar aku mute. Soalnya di bangsa tuh panas banget. Iya. Orangnya rame banget. Iya. Itu guys kenapa aku nggak mau room tour, karena balik lagi ada banyak hal-hal tuh yang privacy. Demi keselamatan juga, ya kan? Kan yang nonton kan nggak semuanya berbinar, nggak semuanya yang lovers, ada juga yang mungkin mantau, kamu mantau. Kayak gitu-gitu. Makanya jadi kalau room tour kayaknya aku nggak bakalan bikin videonya karena aku mesti tinggal sendiri, so I'm so scared. Kalau aku tinggal sendiri dan banyak yang tahu rumah aku. Soalnya aku juga masih penyesuaian guys, karena kan masih udah sebulan belum ya? Belum ada sebulan di sini. Terus kayak masih takut. Aku aja tidur kalau tidur masih ini, masih overthinking. Ntar di bawah ada apa ya, di bawah gitu-gitu. Jadi aku tuh lagi nyari mbak biar bisa ada yang nemenin lah di rumah. Nggak mau, Mesa tuh anaknya mandiri guys, jadi dia walaupun misalkan sekarang masih tinggal di mana sendiri juga, tapi dia maunya ya udah sendiri aja. Dan aku sebagai temannya mendukung kalau misalkan ini kan pengalaman pertama buat dia untuk apa tuh namanya,
ngerantau dan ngekos tinggal sendiri, jadi aku juga mendukung dia untuk bisa hidup mandiri. Tapi kalau once nanti dia butuh bantuan ya aku pasti bakalan ada gitu. Boleh putih dong. Boleh dong, ambil aja kak. Kak Intan ambilin keju aku dong yang atas yang warna biru. Keju aku yang atas yang warna biru. Nah itu betul. Yes itu betul, ambil aja semua. Iya, gue suka nyemilin keju ini. Ini mah buat lu empasi kali. Dari tadi kalian kan ngomong empasi mulu dah. Dia anak shaming. Tentang gue belum punya anak. Jendang guys. Golden ticket aku pajang di ruang tamu masih karena belum ada hiasan. Cuman itu doang. Oh maga. Nah aku tuh pengen pasang CCTV. Balik lagi aku overthinking guys. Jadi kalau aku pasang CCTV, terus aku malam-malam iseng nih mau ngeliat di bawah ada apa. Makin gue takut. Bawa aja tapi kak celananya. Karena Oh no. Emang ya kayaknya gue harus beli manekin ya. Tapi kalau gue beli manekin gue kalau sendiri gue gimana? Ntar gue alemong. Wow, Indra Seafood. Indra Seafood suka keju juga. Ya, Indra Seafood suka kasih paus. Jadi aku bilangnya Indra Seafood. Dia kalau ngasih paus bisa kayak sampai 10 kali. Nggak tahu kerjaannya apa. Nggak tahu apakah dia makan obat lambung setelah ini. Iya. Aku tuh pengen ada yang nemenin guys, cuman kayak ya udah gimana ya. Bener, lebih takut orang daripada hantu. Terus aku seharian gak makan gara-gara beberes rumah. Bener-bener hektik banget. Dari pagi sampai jam berapa tuh, jam 8 belum makan dan gak pengen makan. Makan salmon tadi pagi. Hitungannya pagi apa siang ya? Siang ya. Jam 11:30 lah gitu aku makan. Ya makan itu doang. Terus aku kayak langsung bekerja. Rumah aku sama Angelia nggak tahu deh. Belum pernah ke rumah Angel. Hai. Udah makan kejunya 2 aja aku muak. Nah kayak aku kadang kalau pengen good mood aku makan keju ini. Aku suka strawberry. Mana aku tuh penasaran banget guys. Jadi waktu kapan tahu itu aku pernah ke mall yang orang-orang kaya gitu. Terus dia jualan strawberry cuman berapa biji ya?
jual 4 biji apa 5 biji 300.000 gitu. Nah aku tuh nggak kesampean beli yang kayak gitu, nggak kesampean beli stroberi yang mahal. Karena pengen tahu stroberi harga 300.000 apa bedanya mas stroberi yang buy one get one. Iya, dan itu yang jual stroberi begitu cuma ada di mall-mall orang kaya. Kayak mana gitu ya? Pacific Place. Pokoknya mall-mall orang kaya dah. Nah, satu lagi. Aku tuh lapar tapi aku malas masak. Tadi aku mau bawa itu. Ini cuma perkontenan duniawi ya. Masak salmon gitu. Terus malamnya malas masak. Yang ketinggalan situ. Yang kayak gini tapi kan masih bayang-bayang sih. Aku sebenarnya kangen banget masakan aku guys, karena aku Ini juga nggak apa-apa. suka masak. Nanti ya udah banyak aku bikin ini konten, nanti tunggu aja kalian. Makan bir nanti sakit iya, cuman lagi nggak nafsu aja, makanya aku makanin keju. Biar apa? Biar enak aja. Kalau coklat, aku sebenarnya suka, tapi nggak selalu makan coklat, nggak selalu kayak bad mood nyari coklat gitu, jarang sih. Terus aku suka coklat yang rasanya asam. Nah gimana tuh? Ada satu namanya apa gitu? Coklat mewah itu. Susah lah nyebutin namanya, yang warna pink, kotak gitu. Strawberry yogurt, yang varian strawberry yogurt tuh enak banget. Cobain. Kalau buat kalian yang nggak terlalu suka coklat tapi pengen makan coklat tapi yang pengen rasanya tuh unik asem gitu, best. Sama waktu itu zamannya coklat apa tuh? Coklat Dubai yang Down Back Shop itu enak banget juga. Yang lagi tuh ada yang lagi di Dubai tuh. Coba yang apa? Pistachio Dubai gitu-gitu enak banget, sumpah parah. Yang itu mobil orang, masih belum dikasih mobilku loh. Ayo kita ambil minuman. Kes ini panas banget. Kak Danang udah minum belum? Udah. Pakai saya. Lihatlah dan bukalah berantakan ini. Udahlah. Kapan beresinnya kalau inget? Nah ini loh, jatuh Tuhan nih. Nih coklatnya ini enak banget, sumpah parah. Ini dalam kulkas ini aku cuma punya satu coklat. Aku tuh kan anaknya diet banget, jadi aku kayak nggak boleh makan coklat banyak-banyak. Salah Leng. Gimana sih caranya? Tapi lihat. Buram banget dah. Nih, ini cuma cemilan aku. Emang coklatnya mana tuh, tapi cemilannya segini. Tapi itu cuma buat ini ya guys, kalau ada tamu. Kalau aku sejujurnya tidak memakan manis-manis. Tapi aku makan ini. Favorite. Not sponsor. Tapi lo enak. Kayak lo enak gitu. Tapi aku makannya juga jarang-jarang. Nah dari semua ini yang aku makan cuma ini guys. Ini chia seed pudding. Ini aku bikin yang rasa coklat. Pakai bubuk cocoa gitu. Terus ini yang Oke. Dia jatuh. Ini yang original. Semuanya pakai yang low fat. No sugar. Jadi enak. Ini enak banget. Tapi aku lagi gak pengen. I'm still in a good mood, so I don't need that chocolate. Aku cuma butuh air es. Kayak air
es tuh, air putih es tuh adalah surga dunia. Hah? Lah pakai legging kagak syariah. Udah. Berarti udah kan? Enggak, kalau aku nggak suka ada atasannya. Kalau dia sama si celana ini cocok kan? Kayak strap gitu. Iya sih. Tebel aja jadinya tapi. Gimana? Masih punya waktu nggak kadang kalau misalkan cari lagi? Atau mau celana lu yang baru lu beli? Enggak, sebenarnya pakai hijau, pakai legging syariah sih jatuhnya. Asal lagi tebel, maksudnya kadang-kadang kalau lagi tebel tuh nggak Kayak cocok. hitam. Ada sih kayaknya di atas, cuman gak tau di mana. Celana kamu yang baru beli itu, yang baru. Enggak, legging, beneran legging yang tebel. Ini udah aku kasih filternya kan? Oh ya ini. Terus misalnya gue lapisin pakai something yang jaring. IG ku kena spam komen, apalagi tuh? Silahkan orang mah kalau mau ngapain ya, nih balik lagi. Orang-orang tuh bisa ngelakuin banyak cara kalau misalnya nggak suka sama orang, terus kayak ngehalangin orang tak pakai jalan yang apa kayak yang goib kayak yang atau yang kayak gini shadow bannetin sosmed gitu-gitu, whatever. Pertama, aku nggak peduli. Go ahead with that. I'm not scared at all. God bless you. Tapi satu hal, aura, karisma itu nggak bisa dicuri, nggak bisa ditiru. Jadi kalau misalkan mereka mau lakuin itu, ya go ahead with that. Kan masih punya Tuhan, masih punya rezeki kan yang ngatur Tuhan, ya kan? Jadi Allah jatuh. Jadi silakan aja. Yes. Kita tuh bisa niru orang, kita bisa niru gayanya, niruin suaranya, niruin karya-karyanya. Tapi aura, karisma itu tuh nggak akan bisa ditiru. Poor you. Kalau niatnya baik, insya Allah baik hasilnya. TikTok juga, iya. Instagram juga, TikTok juga. Pokoknya ya banyak lah. Dari dulu kan orang-orang nggak seneng banyak cara. Banyak cara. Nah, balik lagi kan Allah nggak tidur. Semoga nanti kamu sukses bahagia selalu orang-orang yang melakukan itu. Karena kalau aku dari dulu, karena memang basically aku orang yang dari dulu tuh bukan orang ada gitu ya, basically dari orang yang susah, dari orang yang merintis gitu. Halangan-halangan kayak gini tuh banyak banget yang udah aku alamin gitu. Of course untuk jiwa petantang ini sangat sulit untuk jatuh. Buat kalian para haters ya. Aku nyari minum tapi aku malas nyari gelas. Sebenarnya kan aku baru aja beli itu apa tuh namanya? Apa itu namanya? Dispenser. Tapi malas cari gelas. Di manakah gelas ini Tuhan? Kan enaknya kalau punya mbak gitu ya, simulasi kayak, Mbak mau minum dong, Mbak bikin aku telur ceplok dong gitu, kayak ya Allah enaknya. Ini apa-apa dikerjain sendiri, Tuhan. I'm so tired. Tadinya aku mau bikin ini apa itu? Daging cincang. Aku mau bikin
meatballs, terus mau bikin daging stick. Daging buat burger itu loh. Jadi kalau misalkan aku mau bikin burger, beef patty-nya tuh aku bikin sendiri. Tapi aku udah capek. Oke. Aku udah capek dan aku kayak tidak ingin membuat ke dapur lagi. Masih ada orang, aku belum bisa naik ke atas. Yang karaoke itu tuh di kamar aku guys, maka aku nggak bisa ke sana. Ini nggak tahu siapa yang ngasih, tapi kayak it's so pretty. Terima kasih untuk gelas cantiknya. Kemarin juga aku dapet kado berbintang tuh. Ada mangkok-mangkok, lucu banget deh. Karena mereka tahu aku baru pindah rumah, jadi kayak hah? Apa kak? Mager. Semua. Oh ya bisa. Pakai jas sih. Ya postingnya dulu. Aku juga lagi cari mbak guys, makanya doain semoga dapet yang cocok. Ginjunya ada di gelas. Oh my god. Untung tanganku Spiderman. Sumpah deh. Best. Hujan ya, iya tadi di sini hujan. Tapi cuman nggak lama. Sumpah aku udah mandi guys, kayak gerah. Kalau di Korea nanti ngapain? Aku belum bisa spill sekarang. Nanti ya. Ketika engkau datang. Kemarin kan aku barang random aku beli apa? Aku beli alat pijat. Nah, kemarin aku menemukan barang random ini. Ini adalah kayak storage buat apa ya? Pokoknya buat di kulkas deh. Aku lihat orang-orang kalau ngisi-ngisi kulkas, mereka isi-isiin kayak gini. Jadi kayak misalkan ayam udah diungkep atau udah dibumbuin ikan-ikan gitu. Terus kayak masukin gitu. Terus aku beli deh. Jatuh. Terus aku beli yang ini. Yang kayak gini juga. Sorry ini gue nggak jualan nih. Aku lagi cerita barang-barang yang aku random beli di e-commerce. Ini misalkan aku nanti ke abang-abang beli bawang putih, bawang merah, tapi yang dikupas gitu, karena aku malas. Jadi kayak langsung aja bawang putih, bawang merah, cabai keriting, bawang bombay, daun bawang. Jadi tinggal udah deh. Jadi kalau tiap kali mau masak tinggal gitu. Ya kan. Tapi kapan masaknya? Kapan ke pasarnya? Ya, wallahu alam. Aku baru, nggak usah. Bro, nggak ada, gue gak jualan, lu nggak ngadi kata gue. Jangan dilupa dicekot keranjang kuningnya. Iya.
Soalnya aku tuh, maaf ya Bin katanya. Apa nih? Ntar ya guys. Nge-lag. Dah. Kurang Ih parah, Kak Intan marahin gak? Itu, Kak Oksi. Parah emang. Nah, dia ininya pakai ordal, males. Pokoknya nanti aku di Korea tuh bakal agak lama lah, sekitar 2 minggu. Nggak tahu mau apa. Lebih suka dipanggil Bina atau Sasa? Sasa oke, Bina oke, nggak ada yang lebih ini sih. Aku tuh kan nggak punya favorite apapun, jadi kayak dua-duanya aku suka. Ambilin aja Beb. Ke atas aja, ke atas. Ke atas aja. Ya, cuman berantakan ya. Iya, oke. Aku ke Korea ngapain ya? Udah pasti beli skincare ya Allah. Dari dulu aku pengen banget ke Korea, cuman perkara aku cuma pengen beli skincare-nya. Pengen tahu aja kalau di Indo jualan skincare Korea tuh harganya kan segitu ya. Kalau di Koreanya langsung tuh harganya berapa? Terus kayak kalau misalnya punya uang seru aja gitu kayak ngambil skincare di Korea gitu kan. Harus, mereka cuma mampir doang kan. Tadi ada stylish aku datang buat nginin baju, terus ada Kak Intan cuma main doang, nanti juga mereka pulang. Jangan lupa saya bilang kamu udah cantik. Bohong, lihat aja nih kantong mata aku kayak gini, kantong mata begini apa begini. Dipanggil apa aja boleh. Aku belum ketemu Mesa guys. Jadi mungkin Mesa juga lagi sibuk. Terus aku juga pas libur tapi pas beberes rumah terus gitu. Jadinya ya begitulah, belum ketemu waktunya. Tetip opa apa sayang. Suka kamu apa adanya, yang benar. Ini rata-rata orang ngomong gini nih, jujur apa jujur nih? Apa yang harus aku lakukan untuk membuat kau mencintaiku? Inilah aku yang memilih kau untukku, karena aku mencintaimu dan hatiku hanya untukmu. Tak akan menyerah dan takkan berhenti
mencintaimu. Ya nih kantong mata aku kayak begini, pipi aku tembem, dagu aku nggak lancip. Ya begitulah guys. Karena buat aku apa ya ngomong-ngomong, nge-lag lah pokoknya, nggak inget. Terima kasih, kalian juga ada cantik kok. Aduh ayam. Iya. Iya juga. Karena kalau kamu juga kayak Iya, bawel sekali. Kalau hidung aku enggak lah, aku nggak berani guys. Kalau paling aku ke badan sih, ke badan karena aku pengen ngurusin badan, ngurusin. Aku mau mandi tapi kan gak enak lagi ada orang guys. Masa akunya tinggalin kan, nanti aja kalau mereka udah pulang aku mandi. Seger banget nih air. Kalau semua orang kayak kalian nih yang tahu kayak Kak Sabrina jangan gini jangan gitu, mungkin banyak banget orang-orang atau public figure atau artis atau apapun itu yang mereka pada akhirnya tidak harus menyakiti diri mereka, ya kan, kayak bentuk operasi itu kan menyakiti diri sendiri juga ya, selain menyakiti rekening juga menyakiti fisik karena pasti pasca operasi sakit banget. Nah pasti mereka akan ternyata fans aku mendukung aku nih untuk yaudah dirawat aja, look natural, treatment aja. Aku bersyukur sih punya berbinar yang tidak mempush aku kayak harus gini dong, pipi harus gini, hidung harus menjulang, mata harus gini, alis kudu naik begini. Ya aku bersyukurnya berbinar tuh menerima apa adanya, even kalau misalkan seorang orang bilang kayak Sabrina gemuk dan segala macam, berbinar tetap jadi orang yang support gitu. Aku rasa kayak kalau misalkan semua public figure atau semua artis punya fans kayak berbinar, I think mereka nggak akan kepikiran untuk menyakiti diri mereka sendiri sih, mengorbankan diri mereka gitu, ya kan? Coba aja mereka punya fans kayak berbinar, pasti selalu positive mind. Fans kamu di luar berbinar juga banyak. Thank you. Terima kasih sayang. Pokoknya ya siapapun lah orang-orang yang mendukung aku merasa mereka itu orang-orang yang apa ya, benar-benar apa adanya gitu. Makanya aku pun nggak apa-apa nih kayak gini live, belum mandi, dasternya itu mulu, mukanya bare face gitu kan. Balik lagi, menurut aku tuh public figure tuh cuman pekerjaan, cuman profesi. Tapi di balik itu kan kehidupan aku secara pribadi, personal itu ya sama kayak kalian gitu, sama aja. Dan aku senang para berbinar tuh benar-benar tahu boundaries itu. Jadi mereka cuman berada di wilayah karya aku, semua yang berhubungan dengan musik dan karya-karya aku. Terus kalau misalkan privacy dan hal-hal pribadi itu mereka benar-benar tahu boundaries, mereka benar-benar melindungi aku, bahkan melindungi privacy aku. Jadi I'm happy
Ayo coba nanya. Coba kalian bertanya, tapi jangan yang aneh-aneh. Ntar aku dimarahin berbinar kalau aku jawab pertanyaan yang aneh-aneh. Iya benar. Tetap, maksudnya kayak jadi public figure tuh kan harus merawat diri, harus terlihat good looking dan segala macam. Tapi maksudnya bukan yang instantly kayak sulap dan pada akhirnya menyakiti kamu secara fisik dan akhirnya berdampak nantinya ke kesehatan kamu jangka panjangnya kayak gitu-gitu kan. Kalau aku sih, aduh guys, aku dari kecil kan hidupnya susah. Aku jadi artis pengen hidupnya berkecukupan, iya kan? Kagak mau nyakitin diri sendiri lagi. Kagak pengen udah ada duit terus gue harus menyakiti diri gue lagi gitu. Enggak dah. Coba satu pertanyaan dimulai dari sekarang. Satu pertanyaan aja. Yes. Cara nagih hutang. Ah. Oh, mute dulu guys katanya. Ada Idol Live gak, Bin? Aku gak bisa janji, tapi mungkin di bulan ini ada. Pokoknya kalau gak bentrok jadwalnya aku pasti Idol Live kok guys. Karena aku kangen juga bercanda-bercanda di Idol Live, apalagi ketemu dengan adik-adikku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Cara biar kaya. Cara biar kaya, beli pre-love tuyul. Ayo, tanya lagi. Ada pre-love. Karena kalau beli yang buka bungkus mahal. Coba tester dulu aja beli yang pre-love second hand. Cara lupain mantan, ya pacaran lagi. Iya, aku lapar. Tapi ini udah kayak udah lewat jam makan aku. Walaupun aku tadi nggak makan malam, tapi aku kayak aku baru makan sekali tadi guys, yang salmon itu berarti. Mau ceker? Siapa tadi yang nulis ceker? Mau? Emang di Malang jualan ceker? Suka masakan Thailand nggak? Jujur nggak pernah nyoba. Jujur nggak tahu juga aku suka atau enggak. Tapi kayaknya apa sih somtam ya? Somtam bukan sih yang kayak mentah-mentah gitu, tapi kayak diacarin gitu. Nah kayaknya aku pengen cobain itu. Kak gimana? Apa tadi Kak gimana? Angelia orangnya ya? Bener nggak tadi pertanyaannya itu?
Mana tadi pertanyaannya? Somtam best banget. Emang iya, aku belum pernah nyoba. Cuman aku ngeliat orang-orang yang makan somtam kayaknya kayak kok enak. Coba lagi, tanya lagi. Jadi tanggal 4 jadi recording sayang. He. Mana pertanyaannya? Bin, kamu kalau makan pilih-pilih nggak? Pilih-pilih. Aku tuh orangnya sebenarnya bukan pilih-pilih, tapi aku orangnya nggak bisa makan sesuatu yang disodorin. Misalnya disodorin langsung nih, ada opor, ada balado telur gitu ya. Aku belum tentu mau makan karena aku tuh orangnya kalau mau makan harus ditanya aku mau makan apa. Jadi biar kata misalkan di depan mata tuh sajiin rendang gitu, tapi kalau aku pengen nih hari itu makan telur dadar doang sama sambel, ya udah aku maunya makan itu doang. Tapi semua makanan aku bisa makan kecuali jamur. Wak bordir, ya Allah cinta mengke. Wak, Wak nonton ini ya live awak. Ngeri kali, Wak. Raiders Bina standar aja sih, nggak ada yang gimana-gimana. Aku nggak pernah minta apa-apa kalau Raiders kecuali maca. Segelas maca doang itu aja. Ngeri kali. Wak bordir lagi punya usaha ini loh. Apa Wak? Lagi buka usaha cookies. Kalian yang di Medan atau kalian yang di Jakarta kayaknya bisa lah itu. Kalau cookies bisanya dikirim ke Jakarta kan Wak? Coba kalian ke Instagramnya Wak bordir. Lagi jualannya dia itu. Nampaknya enak. Reko maca. Jujur aku kalau bubuk maca yang enak aku belum nemu. Masa kayak wah bener-bener enak banget. Cuman aku kalau di rumah pakai yang ini. Wait. Ini nih. Gak tau brandnya apa. Pokoknya inilah. Ini yang pure maca, nggak ada gulanya. Sekarang tuh soalnya banyak banget pure maca, tapi dalamnya ada gulanya. Jangan yang ada gula guys. Gini doang nih yang ini nih. Nah kalau kalian ada rekomendasi maca yang lebih enak lagi, yang agak seaweedy gitu, agak-agak amis seaweed gitu, aku suka. Kayak best. Nah ini ada Kadanang. Hai. Akhirnya di rumah ini ada orang. Rocio apa ya? Oh Rocio Idol. Apa ya? September mungkin. Deskripsiin apa-apa tadi. Sejak lulus Idol, barang orang makan impian yang sudah tercapai kamu beli apa Bin? Kulkas. Nih. Tara. Aku tuh dari dulu pengen banget beli kulkas 2 pintu guys. Buat apa ya nggak tahu, aku suka aja. Terus kemarin pas lihat ini, lihat kulkas terus harganya juga lagi promo, terus aku langsung beli. Kulkas sih. Walaupun aku nggak tahu sekarang ngumpulin rajin masaknya kapan. Yang penting dari dulu tuh dari aku masih ngekos di Meruya. Pengen banget punya kulkas tuh 2 pintu gitu, kayak estetik gitu. Ini kulkas lamaku yang di kosan.
beli kulkas baru. Iya, kulkas baru. Mie ayamnya di kamar. Malah aku tuh suka kalau ada orang main ke rumah. Kemarin aku pengen beli malah bukan kulkas. Apa? Kalau belum ada rezeki buat beli ini, masih nabung dulu buat beli kulkas. Aku mau beli chiller showcase tuh nggak sih yang kayak di Indomaret. Jadi kalau naruh minuman gitu kan nampak dari luar gitu kan. Jadi kalau ada tamu orang bisa ngambil. Ternyata mau kayak gitu. Tapi alhamdulillah ada rezeki, ya udah aku beli kulkas. Makanan apa yang pengen aku coba di Malang? Pokoknya yang paling khas deh di Malang apa gitu. Bin, mana tadi? Nikah dulu apa kelarin kuliah dulu? Tapi aku udah umur 29. Kuliah dulu lah. Tapi kalau pas lagi kuliah kamu dapetnya calon suaminya yang tajir, gas. Kan biar dia yang bayarin kuliah kamu gitu kan. Oh, lucu. Hai Syariah. Pilih kopi apa maca-maca dong? Deskripsiin, mana sih tadi pertanyaannya? Satu-satu anak top 14 idol pakai satu kata bin. Oke. Berarti dari 14 dulu ya. 14 itu kan 14 siapa top 14? Manisa bukan ya? Ya Manisa, oke. Manisa Matcher. Manisa tuh Matcher. Di balik dia suka bercanda-bercanda gitu, itu aslinya Matcher banget. Lanjut yang ke-13 siapa? 13 siapa? Nake. Nake itu anaknya pinter. Kenapa aku bilang pinter? Karena Nake itu setiap kali dia mau latihan atau dia mau kita dapat bahan nyanyian gitu, udah tahu nih dapat judul lagu apa, dia tuh anaknya pinter untuk nge-arrangement ini musiknya mau diapain, dia harus nyanyinya kayak gimana, improve-nya kayak gitu-gitu. Pintar itu anak. Terus apa lagi atasnya? Ardityo. Ardityo tuh anaknya Tachi. Jadi tuh dia termasuk adikku yang selalu ngasih afirmasi positif, dan cara dia memberikan rasa afirmasi positifnya itu adalah biasanya dengan meluk aku atau ngelus kayak gitu-gitu. Orangnya sweet. Tachi banget. Axelo clingy. Itu anak clingy banget sesuai dengan umurnya. Polos juga. Tapi aku suka dia punya rasa ambisius yang positif gitu di dalam dirinya dia. Terus siapa lagi? Emang abis Axel langsung Kendrick? Kagak kali. Angel. Wah, kalau Angel buat aku orangnya tangguh. Kenapa tangguh? Sama kayak aku, Angel itu selalu dapat mungkin body shaming, sama kayak aku ya. Terus dia juga sering diraguin banyak orang, termasuk diri dia sendiri meragukannya dia. Tapi di balik itu sebenarnya dia tuh punya kekuatan yang luar biasa yang membawa dia bisa jadi kayak Angel sekarang. Dan aku yakin banget Angel tuh cuman harus didukung. Jadi buat kalian Angel Lions, kalau kalian dia lagi live atau kalau dia lagi upload konten, please banget untuk support dia karena dia itu benar-benar worth it. Suara dia sebagus itu,
dan dia harus mewarnai musik industri di Indonesia. Lanjut, abis Angel siapa? Nonoy. Oh, Shakira, oke. Shakira anak yang dia bokem sebenarnya, bocah kematian banget ya. Aktif, anaknya aktif tapi dia sebenarnya sensitif. Dia aslinya tuh sebenarnya perasa. Di balik dia ceria sana sini, sebenarnya itu gampang sedih anaknya. Tapi aku ngerasa dia tuh kayak apa ya, dikasih berkat sama Tuhan tuh, orang-orang mudah sayang sama dia, mudah seneng, terus keluarganya juga Masya Allah banget gitu. Jadi aku ngerasa Shakira juga bakalan punya karir yang luar biasa. Mungkin malahan menurut aku selain di luar nyanyi, dia juga bakalan berkarir, entah mungkin acting dan segala macam. Siapa lagi? Masa Nonoy langsung PC. Habis Nonoy siapa? Atasnya. Ngacoy. Emang Nonoy langsung Rara? Kagak lah. Iya betul lah. Habis Nonoy siapa? Oh, Rara. Beneran Rara? Kalau Rara itu sama, itu bokem juga sama kayak Shakira. Kalau kata-kata buat dia itu apa tuh? Karismatik. Rara tuh menurut aku punya auranya tuh positif banget. Terus dia cantik banget, anaknya dari kecil Rara tuh cantik banget. Sampai besar dia cantik terus. Suaranya unik. Terus itu dia tuh anaknya memang ketawa, memang lucu-lucu gitu, tapi dia tuh aslinya sensitif banget. Aslinya tuh mudah perasa gitu. Hatinya tuh lembut gitu. Jadi mudah overthinking. Tapi balik lagi sama kayak Shakira, alhamdulillahnya dia banyak banget yang sayang. Terus dia punya keluarga yang utuh gitu, sehingga dia benar-benar tumbuh jadi anak yang positif, cantik, positif. Masya Allah banget Rara. Habis itu Kenrich ya. Kalau Kenrich itu adalah orang yang paling nyaman untuk diajak ngobrol. Diajak ngobrol kayak gini. Diajak ngobrol sharing gitu. Di balik mungkin orang mikirnya Kenrich tuh kalau ngomongnya diseret-seret apa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dia lagi serius, kalau misalkan aku benar-benar sebenarnya aku nggak pernah curhat sama Kenrich ya. Aku biasa selalu menghindar untuk tidak curhat misalnya, atau untuk tidak ngobrol. Kalau misalkan aku lagi feeling sad. Tapi Kenrich itu selalu bisa nemuin aku di semua tempat yang bahkan aku sembunyi gitu. Jadi benar-benar dia apa ya, naluri. Karena kan aku sebenarnya beda sama dia cuma beda setahun ya. Jadi kalau pas lagi aku sad banget, terus dia datengin aku dan bisa nemuin tempat persembunyian aku, menurut aku dia orang yang cukup dewasa untuk diajak ngobrol. Jadi kayak menyenangkan. Aku bisa ingat banget momen-momen kayak aku sembunyi di mana, terus dia bisa nemuin aku usir dia untuk jangan masuk, dia tetap masuk, dan dia maksa aku untuk ngobrol. Kayak apa ya, diemong gitu kalau sama Kenrich. Parah, peka banget anaknya. Mau aku bilang kayak jangan di sini, terus suruh keluar, dia nggak akan keluar. Kalau dia lihat aku kayak nangis gitu, dia akan tetap stay di situ sampai aku mau cerita dan berhenti nangis. Habis Kenrich siapa? Masa habis Kenrich Pice? Hah? Habis Kenrich Pice? Soalnya sering random. Oh, oke, Pice, oke. Pice itu orang yang paling
nggak gengsi untuk muji. Dari semuanya Pice itu yang paling sering muji aku. Misalkan aku hari ini lagi outfitnya bagus, terus dia akan bilang, kakak sumpah kakak cantik banget. Atau misalkan aku lagi masak, karena aku sering masak tuh buat anak-anak, terus dia nyobain, dia lagi gak enak badan dia cobain gitu, dia selalu muji, kakak ini makanan paling enak yang aku pernah cobain. Walaupun mungkin itu cuman kayak apa, peres-peres gitu, tapi dia tuh bener-bener tidak apa ya, tidak gengsi untuk mengungkapkan itu lewat kata-kata. Terus memang Pice tuh kesannya memang dia kayak cuek gitu, tapi dia sebenarnya dia merhatiin banget orangnya. Dia memperhatikan sekitar, dia memperhatikan keadaan. Kadang cara dia dengan diam ketika orang lain sedih itu adalah cara dia untuk menghargai orang atau melindungi orang lain. Mungkin dia mikirnya, oh mungkin orang ini belum mau cerita gitu. Tapi Pice itu adalah orang yang paling seneng cerita. Dia bakal marah kalau misalkan dia lagi cerita terus aku kayak gak terlalu fokus dengerin dia pasti akan bete kalau dia gak didengerin ceritanya, karena dia tuh cerita sebenarnya cerita yang sama, hari ini cerita, besok cerita, tapi ceritanya sama. Itu lucu banget deh padahal. Habis itu siapa? Angie. Oh, Angie, my sweet baby. Dia clingy, super clingy. Kenapa aku bilang super clingy? Dia tuh bisa marah sama aku hanya karena misalkan hari itu aku ketemu Nonoy, terus aku cium-cium Nonoy, terus dia kayak Mami udah gak sayang sama aku lagi, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan dia tanya, kok Mami cium-cium Nonoy, kok Mami gak cium aku, kayak gitu-gitu. Bener-bener se-clingy itu kalau siapa namanya, Angie. Dan tapi dibalik ini kan bokem-bokem semua nih, Shakira, Rara gitu kan, yang umur-umurnya sama ya, Nake, terus siapa lagi? Angie gitu. Angie tuh menurutku memang dia anak-anak banget secara look, secara kelihatannya gitu ya. Tapi kalau secara karakter, kalau misalkan aku ngajak ngobrol, dia tuh bisa mengerti aku. Which is dia kan umurnya jauh banget di bawah aku kan, tapi dia tuh bisa diajak ngobrol. Bener-bener talkative banget. Dia paham, dia pun punya wawasannya luas. Dan karena anak ini tuh menurut aku mamanya papanya bener-bener berhasil banget mendidik Angie, makanya dia punya karakter yang masya Allah luar biasa deh itu anak. Itu it's a blessing. Apapun yang dia raih sekarang, suaranya dia, looknya dia, karirnya dia, rezekinya dia sekarang, itu semua ada blessings. Habis Angie siapa ya? Echa. Habis Angie itu Echa, bener. Echa itu anaknya yang itu anak sangat sweet, tapi dengan caranya dia sendiri. Sama kayak Pice, sebenarnya Vanessa itu tipe orang yang kelihatannya cuek, seperti nggak peduli gitu. Tapi sebenarnya dia care, dia memperhatikan, dan dia tuh menyimpan semuanya di otaknya dia. Pas momennya ada, nanti dia akan tanyain langsung atau akan ngajak ngobrol langsung, tapi dengan cara yang sangat sweet. Aku nggak pernah kebayang Vanessa itu kalau ngechat aku itu dengan dia kan ngechat ya, tapi aku bisa membaca nadanya dia gitu loh. Saking aku tahu Vanessa tuh mengenal aku dan aku juga mengenal Vanessa. Dan satu kata buat Vanessa, berkat. So, aku selalu bilang Vanessa tuh anak yang dilimpahi banyak berkat. Jadi semoga dia bisa terus-terusan menyebarkan hal-hal positif itu buat sekitarnya, terutama buat aku, karena aku ngeliat dia tuh kayak aku ngerasa bersyukur gitu. Ya ampun, ternyata Tuhan tuh sebaik itu ya. Jadi aku ngeliat dia dengan kehidupannya, dengan mama papanya, dengan adik-adiknya, dan dia sangat sayang orang tua. Aduh, itu anak benar-benar bakal jadi bintang sih. Mesa, aduh, kalau Mesa nggak usah lah ya. Kalau Mesa tuh pelindung aku banget. Mesa tuh sangat melindungi aku. Dia sangat melindungi aku sekali. Bahkan aku ngerasa harusnya aku yang melindungi dia, tapi kebalikan. Dan selama di Idol, satu-satunya orang yang tidak perlu aku lindungi adalah dia, karena dia bisa mandiri sendiri. Dan justru aku bisa jadi diriku sendiri tuh ke Mesa. Karena kan kalau ke anak-anak yang lain aku harus jadi mominya anak-anak, aku harus jadi kakaknya mereka. Tapi kalau ke Mesa aku bisa jadi diriku sendiri. Dia juga ngemong aku, aneh memang. Anak yang berapa umurnya? Miracle, tolong dijawab. 19 tahun, 20 tahun. Which is jauh umurnya di bawah aku, 5 tahunan di bawah aku.
tapi dia jauh mengerti aku, dia jauh jadi kakak buat aku. Aku ngerasa aku punya kakak sih pas sama Mesa. Abis, pertanyaannya abis. Lanjut. Kayak yang lain nungguin. Kalian nungguin ya. Stop. Pasti ini kalian udah siap-siap nge-record ya. Pasti kalian udah siap-siap nge-record kan. Yaudah aku jawab nih ya. Kalau buat itu gimana? Paham kan? Satu kata buat juri. Semua tuh adik aku guys, itu semuanya adik-adik aku. Secara aku udah yang paling tua bangka, udah kayak fosil, udah kayak prasasti aku di sana itu paling tua sendiri. Raffi Durman, orang yang suportif, bestie gue banget. Jadi dia kan udah keluar duluan, terus aku kayak misalkan setiap kali momen bisa punya pegang handphone itu tuh gak tau kenapa dia suka selalu punya apa ya, feeling gitu. Kalau misalkan aku lagi nggak baik, aku lagi kenapa-napa, dia bisa tiba-tiba nelfon aku, video call aku, atau ngechat aku, terus langsung nanya, Bin, are you okay? Padahal aku lagi nggak ngisi BC ataupun aku nggak sakit gitu-gitu, tapi berkali-kali itu tuh udah kayak berkali-kali Raffi Durman tuh bisa tahu kalau momennya aku lagi kenapa-napa gitu. Izinkan diriku jadi suamimu. Gantilah pertanyaannya, cepat, mau nanya apa lagi? Mending sini kalian, aku baca zodiak aja cepat sini. Cok tangan kalian kayak gini. Oke.
Masih aku masih sering komunikasi kok. Bina pernah sama Taurus nggak pernah. Ah ya. Kalau buat Nurdin satu kata buat Nurdin apa ya? Wangi. Udah ye. Ya soalnya yang di Makassar aku bentrok sayang. Kan udah berata aja. Ya Allah. Gue kalau ngomong yang marah berbinar, kalau nggak ngomong yang marah yang itu, yang ijo-ijo. Capek gue. Ini kan satu kata. Tadi kan permainannya satu kata. Kalau kabar Sena, itu orang jenius sih, menurut aku. Barsana tuh jenius banget, parah. Ya itu anak. Menantuku kapan lahir? Jangan sekate-kate lu ya. Maaf Ti, aku bikinnya berbinar. Kapan kalian mau aku punya anak? 1, 2, 3, 4, 5 tahun lagi lah. Kalau Bina gimana? Bina tuh orangnya gak jelas ya kan. Jodoh Aquarius apa ya? Jodoh Aquarius apa ya? Bina tuh asbun ya ember. Andaikan diriku menjadi pendamping di tahta hatiku. Coba kayak misalkan Pisces sama Aquarius cocok nggak gitu ya? Ceritanya aku kayak konsultasi perzodiakan gitu coba. Leo ex Sagittarius. Beuh. Kamu Leo, kamu ketemu Sagittarius. Best. Aries Gemini oke. Supaya Aries yang menghandle Gemini, best. Kan aku nanti jawabannya tuh best, medium, sama not recommend gitu ya. Capricorn Taurus, waduh, middle lah, middle. Scorpio sama apa? Enggak sama siapa-siapa. Hai berbinar Jabar, ada berbinar Jabar di sini. Aku sionya ini sio naga guys aku. Nah kalau sio aku nggak tahu guys, karena aku bukan orang Chinese, jadi nggak ngerti aku. Leo Cancer, waduh, sama-sama pelin-pelan nih dua-duanya nih. Ya nggak apa-apa sih, dicoba aja.
Ini kok nge-lag?